Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Qauluhu faslun utawi kono fasal suci. Takbire fasal yahrumu ar-riba fi'luhu wa akluhu. Ini membahas tentang riba. Riba adalah sesuatu perkara yang dilarang, haram hukumnya. Nah, riba diharamkan itu apakah orang yang memakan riba atau orang yang menulis akad riba atau bagaimana? Lah nanti akan dibahas semuanya. Terus riba contohnya bagaimana? Lah ini diterangkan nanti di kitab ini. Kalau faslun utawi kono fasal suci takbire fasal yahrumu haram. Apa ar-riba? Ngono kemau rupane fi'luhu rupane nglakoni riba wa akluhu lan mangan riba wa akhduhu lan ngalap riba wa kitabatuhu lan nulis riba wa syahadatuhu lan nyaksani riba wa hailatuhu lan ngreka riba. Jadi hukumnya riba mulai pelaku orang yang akad riba, memakan riba, mengambil riba, menulis riba, menyaksikan riba, bahkan mengreka riba, itu semuanya sing berhubungan dengan riba hukumnya adalah haram. Nah iki jadi masya dia iki mau bukan orang yang melakukan akad riba, tapi nek ikut syahadah, ikut bersaksi pada akad riba tersebut, itu juga masuk dalam keharaman itu. Nah, makanya berbahayanya di situ. Wa huwa utawi riba, contohnya bagaimana? Bai'u ahadin naqdaini iku adol salah sijine naket loro. Naket loro iku emas karo perak. Bil akhari kelawan kang weneh. Nasi'atan hale sumoyo au bi ghairi taqabutin utawa kelawan tanpa serah terima. Jadi ketika akad riba itu terjadi, pertama dalam hal naked. Naked iku nek zaman dulu uang sing berbentuk dinar atau dirham zaman dulu. Nah, yang mana diakadkan dijual belikan emas dengan emas, perak dengan perak. Tapi dengan waktu sing tidak bareng. Jadi misalkan semoyo. Jadi misalkan saya akad dengan Z, emasku 1 kilo, Z 1 kilo. Tapi sing emasku saya serah terikan kepada Z, tapi emasnya Z belum diserah terimakan. Nunggu 1 minggu yang akan datang. Lah itu nanti juga bermasalah dalam ini. Makanya ketika melakukan transaksi yang berhubungan emas dengan emas, perak dengan perak, itu usahakan barang harus ada, keduanya ini harus ada, dan serah terima di dalam fi majlisin akdin, dalam satu majlis akad imau. Yang paling penting di situ untuk menghindari akad riba. Au bijinsihi utawa kelawan jiniseri emas perak kadzalika kaya mengko nasi'a au bi ghairi taqabutin. Nek sing ngene, sing pertama tadi contohnya adalah beda jenis. Jadi sing contoh pertama bai'u ahadin naqdaini bil akhir iki emas dengan perak dijual belikan. Nah iki cuman masalah yang menjadikan dia riba adalah tidak serah terima barangnya dalam satu akad majlis. Jadi emas 1 kilo misalkan perak 50 kilo. Nah, terus diakati jual beli. Cuman masalahnya emas saya 1 kilo itu sudah ada, peraknya Z belum ada. Nunggu 1 minggu yang akan datang. Belum serah terima. Tapi emas saya sudah ada di majelis itu. Nah, itu yang bermasalah yang menjadikan riba. Contoh yang kedua itu sesama jenis, bijinsihi. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, itu juga bisa riba ketika memang tidak serah terima secara satu majelis atau di situ dengan akad yang sumoyo waktune mau. Nah itu nanti bermasalah. Utawa
memang satu jenis dan serah terima barang ada, cuman au mutafadilan utawa luwian. Barangnya timbangannya nggak sama. Jadi nek serah terima oke, barang ada semua. Saya emasnya ada, Z juga ada, serah terima dalam satu majelis. Tapi masalahnya meskipun emas pada emas, tapi beratnya tidak sama. Emasku 1 kilo, punya Z setengah kilo. Lah itu menjadi riba. Mau. Tuh. Berarti nek satu jenis harus sama. Nek beda jenis, emas dengan perak, terserah timbangannya terserah. Tidak harus sama. Mau. Walmat umat lan pira-pira panganan ba'du harupane sebagian mat uman biba'din kelawan sebagian. Kadalika kaya mengkono-mengkono nasi au bighairi takubun au bil mutafaddil. Jadi riba itu tidak hanya terjadi pada emas perak, tapi juga pada makanan-makanan yang mana diakad jual belikan secara sumaya waktune, atau tidak serah terima dalam satu majelis, atau di situ timbangannya tidak sama. Karena satu jenis, jadinya tidak sama timbangan. Lah itu ya juga menjadikan riba. Contoh beras. Saya punya beras, Z punya beras. Beras saya 5 kilo, tapi merek Rojo Lele. Kualitas baik, oke. Punya Z beras sing kecil-kecil sing harganya murah. 1 kilo cuma 5.000. Tapi ada 50 kilo punya dia. Jadi punya dia 50 kilo, punya saya cuma 5 kilo misalkan. Nah, ini akad jual beli beras yang tidak sama timbangannya, maka hukumnya adalah riba. Lah solusinya bagaimana? Dibeli dulu dengan uang. Jadi misalkan beras saya tak beli 50 kilo ini karena kualitasnya jelek, pengen tak buat pakan ayam misalkan. Akhirnya tak beli dengan harga 50.000 misalkan 50.000. Oke, saya beli, saya bayar. Terus berasku kualitas baik Rojo Lele cuma 5 kilo ini pengen dibeli Zaid dengan harga 50.000. Wes tak tawarkan ke Zaid jadi 50.000. Jadi uang tetap kembali ke saya dan beras tetap bertukar. Tapi dengan akad yang beda. Akad jual beli menggunakan uang. Bukan langsung beras dengan beras yang mana timbangan tidak sama, itu bermasalah. Tapi nek kepengen aman tadi solusinya ke mau. Wa yahrumulan haram apa bai umma apa adol perkara lam yukbid engkang ora nampakake sapa wong hu ing mah. Walahmu lan daging bil hayawani kelawan hayawan detenu lan utang bidane kelan utang wa bai ulf udul lan adol fudul. Jadi haram juga menjual sesuatu barang yang belum diterima. Terus juga daging dengan hewan. Saya punya kambing masih hidup, masih utuh, belum disembelih. Terus tak jual dengan daging kambingnya Zaid. Nah, meskipun toh timbangannya sama, itu tidak diperbolehkan. Nek kambing ya dengan kambing, nek daging dengan daging, ngono mau. Jadi jangan daging dengan kambing yang masih hidup, itu bermasalah. Terus jual beli fuduli itu juga sama. Jual beli fuduli itu termasuk riba, sama riba. Lah jual beli fuduli adalah man laisa malikan wala walian wala wakilan wala ma'zunan lahu. Orang yang tidak punya kepemilikan. Jadi barang yang dijual itu bukan miliknya dia dan tidak ada kekuasaan dan bukan wakil, tidak ada perintah dari pemilik barang. Nah, tidak ada izin. Misalkan Zaid punya motor Supra. Motornya tak ambil terus tak jual tanpa meminta izin kepada Zaid dan status saya bukan pemilik barang tersebut, itu bermasalah, tidak boleh, haram hukumnya mau. Oh iki nganu ya, bukan kalau di sini itu tidak menyinggung apakah masuk riba atau tidak. Jadi yang dikatakan di dalam kitab syarah ini wabaiul fuduli, menjual perkara sing fuduli ini tidak diterangkan apakah masuk riba atau tidak. Cuman
Mbah Musoneb hanya menerangkan ini hukumnya adalah haram. Bai'ul fuduli. Jadi bai'ul fuduli itu menjual barang yang bukan miliknya dan tidak mendapatkan izin dari pemilik barang. Motor Zaid tak jual. Itu bermasalah karena bukan milik saya dan tidak mendapatkan izin dari Zaid. Beda kalau ngene, Zaid perintah, iki motorku jualkan 5 juta. Lah itu statusnya akad wakalah, perwakilan, itu boleh mau karena mendapat izin dari pemilik barang. Nah, itu kasusnya beda lagi mau. Nah, makanya dalam akad jual beli itu memang ada yang bermasalah ketika memang itu tidak sesuai dengan syariat, terutama masalah emas, perak, makanan pokok kayak beras, jagung. Lah itu bisa masuk kategori riba ketika memang tidak sesuai dengan syariat-syariat tadi.